sudah kena duluan, down. Orang sekarang kalau tidak kuat-kuat mentalnya, dia sudah putus asa. Dari mulai bisnismen, pengusaha, penguasa, rakyat jelata, semuanya kena. Oleh sebab itu, kalau kita lihat, sebenarnya Allah punya skenario bagaimana orang itu dalam hidupnya pernah melockdownkan diri. Bagaimana Nabi Nuh alaihissalam, ketika datang banjir bandang, berkumpul semua hewan-hewan di perahu, di atas perahu itu mereka sedang off, lockdown. Nabi Musa alaihissalam pada puncaknya tinggal di istana Fir'aun dengan kesibukannya, melihat ada dua orang sedang berkelahi, bertengkar, berkonflik, fawakazahu Musa, lalu Nabi Musa meninju untuk melerai, akhirnya mati, dan Nabi Musa saat itu lockdown, stop dari segala aktivitas. Nabi Ayub alaihissalam sibuk dengan bisnisnya, dengan kebunnya, dengan ternaknya, lalu kemudian Allah uji dia, meninggal anaknya, mati ternaknya, kering kebunnya, datang penyakit kulit, lockdown. Lalu kemudian Nabi yang dimakan oleh ikan, masuk ke dalam perut ikan, Nabi Yunus alaihissalam, dengan segala aktivitasnya, keumatannya bersama dengan hamba Allah, tapi kemudian masuk lockdown. Nabi Muhammad SAW pernah juga mengalami lockdown ini, stop kontak dengan makhluk 3 kali, pada umur 38, pada umur 39, pada umur 40. Dan hari ini seluruh umat manusia di dunia ini lockdown. Dan ketika lockdown apa yang terjadi? Ternyata udara lebih bersih. Ternyata pantai-pantai yang sebelumnya banyak sampah, sekarang laut lebih bersih, ikan lebih bisa hidup, udara lebih cerah. Artinya apa? Ini cara Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam bentuk gempa bumi, ada dalam bentuk gunung meletus, ada dalam bentuk wabah kolera, ada dalam bentuk wabah virus HIV AIDS. Nah, setelah kita tahu bahwa ini sunnatullah, terjadi pada siapapun, ada hikmah di balik itu semua, apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah merenung, menemukan titik balik, yang selama ini pelaku dosa maksiat dia bertaubat, lalu kemudian setelah kita ketahui ini semua, apa penangkalnya? Supaya tidak hanya dari kita, tapi Allah melindungi kita. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, walau anna alal qura amanu wattaqau, kalau penduduk negeri itu beriman, bertakwa, Allah hanya minta 2 saja, iman, percaya kamu kepadaku, pakai hukum-hukumku, laksanakan perintahku, jauhi laranganku, wattaqau, takut kamu kepadaku, la fatahna alaihim barakatin, kami akan turunkan barokah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Oleh sebab itu langkah-langkah preventif baik yang jangka pendek, jangka panjang dilaksanakan. Yang jangka pendek, tutup airport, jangan lagi masuk orang luar ke dalam negeri ini. Jangan sampai masjid disuruh kosongkan, jangan sampai orang dilarang sholat ke masjid, tapi orang luar masuk dibebaskan. Jangan sampai ke orang sendiri kita tegas bukan main, tapi ketika keluar lunak lembutnya bukan main. Ini akan membangkitkan kemarahan umat, juga kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Ini langkah-langkah yang paling dekat untuk saat ini. Lalu kemudian masyarakatnya pula disiplin. Saya sebagai ustadz sudah menjelaskan bagaimana tutorial dari mulai sholat tarawih, sholat witir, tadarus, baca Quran, malam takbiran, sampai sholat Idul Fitri, Idul Adhanya pun sudah saya jelaskan. Supaya apa? Supaya kita ada solusi tentang masalah ibadah, tidak merasa meninggalkan ibadah, tidak merasa meninggalkan masjid, tidak merasa meninggalkan Allah. Kita hanya sekarang sedang satu, menghindari kerumunan. Lalu kemudian kalau Allah sudah berjanji, kamu akan laksanakan perintahku ini, Allah janjikan 2. Falyabudu rabb hadzal bait. Kamu beribadah kepadaku, laksanakan aturanku, maka aku bebaskan kamu dari 2. Yang pertama, amana at'amahum min ju'. Kalau kamu lapar, aku beri kamu makan. Yang kedua, wa amanahum min khauf. Aku cabut rasa takut dari dalam hati kamu. 2 ayat yang saya baca di awal dan di ujung menceritakan tentang 2. Yang pertama, kalau kita kufur nikmat, akan Allah pasangkan dalam diri kita 2, rasa lapar, rasa takut. Tapi kalau kita kembali ke jalan Allah, Allah keselamatkan kita dari 2. Falyabudu rabb hadzal bait. Banyak-banyak kau beribadah, banyak-banyak kau dekatkan diri kepadaku,
akan kubalas dengan dua. At'amahum min ju', kalau kau lapar akan aku kenyangkan. Wa amanahum min khauf, rasa takut akan kucabut dari dalam dirimu. Inilah langkah pendek untuk sana ini dan langkah ke depan untuk jangka panjang. Mudah-mudahan negeri ini tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, kita sampaikan kepada Al Ustaz atas pencerahannya pada sore yang berbahagia ini. Selanjutnya, terima kasih Bapak Ketua Dewan Pembina, begitu juga Pak Rektor Universitas Pasir Pangarayan. Kami mendapat banyak WA dan SMS ini dari beberapa rekan-rekan tentang pertanyaan yang mereka ingin sampaikan. Tetapi dengan keterbatasan waktu kita akan lanjutkan pada kesempatan-kesempatan yang lain. Sama kita berdoa seperti yang disampaikan oleh Al Ustaz tadi. Mudah-mudahan jika kita melakukan hal-hal yang baik-baik pada hari ini di bulan yang suci ini, insya Allah akan Allah hilangkan rasa lapar dan juga rasa ketakutan. Menurut kami lapar ini tidak semata di pandangan kita saja, demikian juga masalah ketakutan ini bukanlah ketakutan yang biasa-biasa saja. Intinya mari kita bersama-sama kembali berbanyak zikir seperti apa yang disampaikan oleh Al Ustaz tadi. Sekali lagi keluarga besar Universitas Pasir Pangarayan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Al Ustaz. Kami mendoakan semoga Ustaz tetap sehat, Amin. tetap bisa memberikan tausiah, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa sesuai dengan perkembangan zaman pada hari ini, sehingga kami yang notabene-nya berada di kampus umum secara sederhananya pengetahuan tentang agama ini mungkin di bawah pas-pasan, pada waktunya tetap mendapatkan pencerahan dan jawaban yang pasti, sehingga semangat untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi itu semakin hari semakin membaik. Amin. Terima kasih. Mungkin ada penutup yang akan Ustaz sampaikan kepada kami semua. Kami persilakan Ustaz. Yang terakhir ingin saya sampaikan bahwa ini cara Allah untuk menguji apakah dengan adanya wabah ini kita semakin kreatif atau down. Orang beriman, Allahnya sama yang dia sembah saat sehat dan saat sakit, saat lapang dan saat sempit, maka tak ada beda bagi dia. Oleh sebab itu maka tetap berkreasi, kampus tetap aktif. Yang mampu bertahan dengan situasi dan kondisi, itulah yang akan tetap eksis. Orang akan tetap eksis kalau dia mampu bertahan. Bagaimana kita bisa menyesuaikan diri dengan keadaan. Kalau tidak bisa di kampus, kita tetap bisa berkumpul. Hari ini kita tidak bisa duduk bersama di kampus, tapi buktinya kita bisa duduk bersama dengan Bapak Pembina, dengan Pak Rektor, dengan Civitas Akademika, maka insya Allah kita termasuk makhluk yang bisa eksis karena kita bisa menyesuaikan diri dengan zaman. Insya Allah. Terima kasih. Bapak Ketua Dewan Pembina telah bergabung bersama kita di sore hari ini. Terima kasih Pak Rektor. Terima kasih sekali lagi kami haturkan pada Al-Ustaz Dr. Abdul Somad LCMA. Sampai di sini perjumpaan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.